Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas penyakit yang menimpa kita semua. Tentunya tidak ada di antara kita yang selalu imannya tetap dan selalu naik ya. Karena kita tahu kita adalah manusia, tempatnya melakukan dosa dan kesalahan. Oleh karenanya di antara akidah Ahlussunnah adalah al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naik karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Tatkala kita semua tidak ada yang terhindar dari kemaksiatan, maka sudah pasti iman kita akan turun suatu saat, mau tidak mau. Dan futur, kemalasan dalam beribadah, ini adalah penyakit. Penyakit yang tidak boleh kita biarkan terus-menerus menimpa diri kita, harus kita lawan, harus kita sembuhkan. Yang parah seandainya seorang terkena penyakit ini, kemudian dia tidak sadar, dan dia biarkan, dan dia cuek, dia menganggap itu hal biasa, atau dia menganggap dirinya sudah lebih baik daripada yang lainnya, sehingga penyakit kemalasan tersebut menimpa dirinya terus sampai kronis, baru dia sadar, maka ini berbahaya. Jika seorang sudah merasa dirinya ada futur, jangan dia biarkan, segera dia obati sebelum penyakitnya semakin parah. Dan sebagaimana dikatakan, pepatah mengatakan dawamul hal minal muhal. Dawamul hal minal muhal. Menetapnya suatu kondisi adalah suatu yang mustahil. Seorang pasti mengalami perubahan-perubahan. Dan seorang tidak mampu untuk terus-menerus bertakwa. Makanya Nabi SAW mengatakan istaqimu walan tuhsuh. Istiqamalah, kalian tidak bakalan mampu. Ya, pasti ada kesalahan, pasti ada kemalasan, itu pasti. Nah, makanya ketika Nabi SAW menasihati seorang sahabat yang mengatakan ittaqillah haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan kapanpun. Kemudian Nabi berkata wa atbi sayyi'atal hasanat tamhuha. Artinya apa? Meskipun kau sudah berusaha bertakwa semaksimal mungkin, pasti kau melakukan kesalahan. Oleh karenanya wa atbi sayyi'atal hasanah. Kalau kau sudah melakukan kesalahan, maka ikutkanlah dengan melakukan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghilangkan kesalahan yang kau lakukan. Ada suatu hadis yang menjelaskan bahwasanya futur itu akan menimpa kita ya. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, inna likulli amalin syirrah. Dalam riwayat, inna likulli syai'in syirrah. Wa likulli syirratin fatrah. Sungguhnya segala sesuatu itu ada syirrah. Syirrah itu nasihat, semangat ya. Dan ini berkaitan dengan banyak hal ya. Baik ibadah maupun pekerjaan, kadang rasa cinta, rasa kebencian, ya apa saja. Itu ada semangatnya kita, semangat beribadah, semangat bekerja, semangat beraktivitas, semangat ini, semangat anu, tapi tidak selamanya demikian. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap semangat itu pasti ada futurnya, pasti ada malasnya. Maka ini mencakup amal soleh ya. Kemudian Nabi berkata, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati", barang siapa yang di masa malasnya dia menuju kepada sunnahku, faqad aflah, maka dia telah beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak, barang siapa ketika dalam kondisi malasnya dia tidak menuju sunnahku, maka dia telah binasa. Ya, dia telah binasa. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil islami syirrah wa inna likulli syirratin fatrah." Islam itu ada semangatnya. Kemudian walikulli syirratin fatrah, dan di semangat itu ada kemalasan. Fa in kana sahibuha saddada wa qarab farjuh. Jika ketika dia dalam kondisi malas tapi dia berusaha mendekati sunnah ya, wa qarab, yaitu tidak, dia berusaha di tengah ya, mungkin tidak terlalu jatuh dan tidak terlalu semangat, di tengah. Ketika dalam posisi malas, jangan sampai malas banget dan tidak juga semangat banget, tapi di tengah-tengah. Qarab, dia berusaha, farjuh, maka berharap dia bisa kembali semangat. Berharaplah. Wa in usyira ilaihi bil asabi fala tarju. Tapi kalau dia ternyata orang nunjuk dia ketika dia di masa tersebut ya, maka waspadalah, jangan berharap darinya. Sebenarnya ketika menafsirkan hadis ini, mereka berkata seorang tatkala bersemangat, dia butuh keikhlasan. Kalau ternyata semangatnya tersebut hanya berharap agar dia masyhur,
agar ditunjuk orang, agar dilihat orang, agar diakui oleh orang lain, maka satu saat dia akan jatuh. Maka jangan berharap dari dia bisa bertahan ketika dia futur. Karena selama ini semangatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala.